pendeta yang khotbah tentang kematian paling banyak. Ya, sampai-sampai jemaat saya pernah ada yang bilang, "Pak, jangan bilang mati-mati, Pak, nanti cepat mati." Tapi sampai sekarang belum mati-mati. Ya. Saya bilang soal mati-mati, nanti mati. Saya enggak bilang mati juga. Sama-sama matinya. Ya toh? Lebih baik saya mati, tapi saya memberitakan kebenaran tentang kematian. Daripada saya enggak pernah bilang apa-apa, lalu saya mengajar yang salah, malah keliru konsep banyak orang konsep keliru tentang kematian. Enggak apa-apa kok, mati itu suatu perkara biasa. Betul nggak? Mati itu biasa. Kenapa biasa? Dari dulu ya orang mati terus sampai sekarang. Dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang mati terus orang itu. Jadi itu perkara biasa, tidak ada yang luar biasa dalam kematian. Bukan sesuatu yang mengherankan. Dan Alkitab berkata secara istimewa bagi orang-orang yang dikasihi, yaitu berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Di dalam Filipi 1 ayat 21, Rasul Paulus juga mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tidak apa-apa. Mati adalah musibah terakhir. Dan musibah itu bukan musibah, tapi sesuatu yang untuk mengantar kita kembali ke rumah Bapa di surga. Barusan ini saya juga kehilangan teman KTB saya waktu masih mahasiswa. Pagi-pagi masih telepon saya. Halo, nanti kamu bisa pimpin ini ya, KTB kami ya. Kapan kamu ada waktu? Nanti kamu BBM ya. Oh ya, baik, nanti saya balas. Saya kemudian malamnya BBM. Tapi kemudian yang jawab anaknya. Anaknya bilang, Papa sekarang sudah nggak bisa bicara. Omongannya udah nggak teratur. Tadi pagi masih ngomong-ngomong sama saya, sekarang udah omongannya nggak teratur. Saya bilang, waduh ini kena stroke. Harus cepat-cepat bawa ke dokter. Lalu anaknya bilang, iya, dibawa ke Singapura besok. Akhirnya dapat berita kena kanker stadium 4, kanker otak. Stadium 4. Saya sempat kunjungi dia, sudah kejang, nggak bisa lagi mengatur organ tubuhnya sehingga semuanya tidak terkendali karena udah kacau. Saya doakan dia sempat dengar nama saya, dia sempat menoleh, tapi dia udah nggak bisa bicara. Saya doakan, akhirnya meninggal. Dan di koran ditulis bukan berduka cita, bersuka cita. Ya, suatu kematian yang kelihatannya membuat kita sedih, tapi sebetulnya bersuka cita. Saya akan tutup dengan cerita tentang Musa yang harus mati karena tidak diizinkan masuk ke Kanaan. Saya seringkali mendengar khotbah tentang hal ini lalu menyudutkan Musa. Makanya jadi pemimpin jangan gampang-gampang berbuat kesalahan. Musa itu cuma salah sedikit, langsung sudah dihukum tidak bisa masuk ke Kanaan. Ya toh? Itulah akibat kalau kita tidak taat sungguh-sungguh dan sebagainya. Ya oke lah. Tapi saya mau melihat dari sisi lain. Musa memang sudah 40 tahun pimpin dari Mesir ke Kanaan, akhirnya dia sendiri nggak boleh masuk. Musa sampai minta, Tuhan izinkan saya masuk. Tuhan bilang tidak, sampai di sini saja.
Aduh Tuhan, aku sudah mimpin setengah mati nih, 40 tahun masa masuk tinggal nyebrang aja nggak boleh. Tidak. Nah, Tuhan kejam kan? Akhirnya, sudah, kamu mati sekarang. Akhirnya Musa mati. Tapi saudara, saya sekarang tambahkan cerita. Di Alkitab nggak ada memang. Ini tambahan saya sendiri. Setelah Musa naik surga, lalu Musa melihat bangsa Israel masuk ke Kanaan. Lalu Musa melihat kehidupan bangsa Israel selanjutnya. Jadi apa Israel selanjutnya setelah masuk Kanaan? Jadi kacau balau. Israel masuk Kanaan justru dikatakan Israel tidak menurut kepada Tuhan. Israel melupakan Tuhan dan melakukan semua menurut kebenarannya sendiri. Itu di zaman hakim-hakim. Dan di zaman Raja Saul juga nggak beres. Raja Daud juga nggak beres. Raja Salomo juga nggak beres. Musa melihat semua itu. Kira-kira saudara-saudara, Musa setelah merasakan nikmatnya surga, masih kepingin enggak masuk Kanaan? Masih menyesal enggak? Aduh, saya kepingin sekali seperti mereka masuk Kanaan. Pasti Musa enggak demikian. Pasti Musa hidup bersama dengan Allah di surga. Oh, indahnya bukan main. Tahu gini saya dari dulu sudah masuk sini. Ya. Tahu begini saya tidak menyesal dulu waktu dipanggil Tuhan pulang. Sungguh berbahagia hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur di dalam anugerah-Mu yang begitu ajaib. Tuhan memperlihatkan rencana Tuhan yang besar. Sehingga rencana Tuhan bukan semata untuk kebaikan dan kepentingan pribadi kami, tetapi untuk suatu misi kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena anugerah-Mu. Tuhan berbelas kasihan memberikan kami pengertian hikmat dan bijaksana. Di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, Tuhan terus menuntun dan membimbing kami. Kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami, supaya hidup kami juga boleh dipersembahkan bagi pelebaran kerajaan Tuhan. Kami hidup hanya sementara, dan biarlah hidup kami yang sementara bukan hidup demi kepentingan pribadi kami. Karena hidup kami hanya mampir di dunia ini. Dan kami memang tidak selama-lamanya hidup di dunia ini. Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan doa kami dan seluruh hidup kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.